pasti menghakimi umatnya secara adil dimanapun dalam situasi apapun. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, waktu Tuhan melakukan penghakimannya, tidak pernah pandang bulu, tidak pernah berat sebelah, tidak pernah terpengaruh oleh apapun juga. Dia selalu objektif menghakimi semua orang atas segala tindakan dan perbuatannya, dimanapun dalam situasi apapun. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, Allah sebagai Yahweh Sabat, dia berhak menghakimi umatnya atas semua pelanggaran yang dilakukannya. Tapi juga sekaligus menghukum manusia itu dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Tanpa ada tendensi apapun. Tanpa ada pengaruh apapun. Keputusannya, penghakimannya selalu objektif. Alkitab banyak memberikan konfirmasi tentang bagaimana Yahweh Sabat, ya, artinya Tuhan sebagai hakim melakukan tugasnya penghakimannya dengan objektif. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 27 berkata, jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Ammon. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana Yefta yang mengakui otoritas Tuhan sebagai hakim yang paling tinggi, yang paling objektif menghakimi orang Israel dan juga Bani Ammon pada saat itu. Apa implikasi praktis atau maknanya buat kita dari nama Yahweh Sabat, artinya Tuhan sebagai hakim yang paling adil? Satu, kita dituntut oleh Tuhan. Kalau kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, jangan terlalu cepat kita untuk merancang bagaimana caranya melakukan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, hari ini banyak orang Kristen, Bapak Ibu. Baru terpuaskan kalau sudah dia sendiri yang melampiaskan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain terhadap dia. Nah, persoalannya apa? Masa selesai nggak selesai? Bahkan yang tadinya kita tidak salah, justru kita yang masuk penjara. Wah, karena kita tidak mempercayai Tuhan yang juga menjadi hakim yang paling adil untuk menghakimi dan mengadili orang itu. Seringkali kita orang Kristen tidak melihat itu, tidak percaya terhadap pengadilan Tuhan. Apa yang dikasih oleh Tuhan Kristus, waktu saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan sejak 24 tahun yang lalu, penjuliman yang saya alami, penganiayaan yang saya alami yang pertama itu datangnya dari hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan pertama. Tapi Bapak Ibu, yang ada di hati dan pikiran saya waktu itu adalah serahkan semuanya sama Tuhan. Artinya apa? Saya berdoa, Tuhan, Engkau tahu ketulusan hati saya, motivasi saya hanya ingin jadi hamba Tuhan yang setia sampai akhir hidup saya. Maka saya katakan, Tuhan, kalau saya dijolimi orang, difitnah orang, saya percaya mata Tuhan maha melihat. Dan saya percayakan supaya Tuhan melakukan penghakiman Tuhan sendiri. Saya tidak langsung berpikir bagaimana membalaskan kemarahan saya kepada orang-orang itu. Tidak, Bapak Ibu. Saya serahkan sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan yang menghakimi orang itu. Jadi tangan kita nggak usah ikut berbuat dosa. Tapi biarkan Tuhan yang melakukan pekerjaan. Ini penting kita pahami, Bapak Ibu. Jadi kalau kita diperlakukan orang yang tidak adil, jangan langsung berpikir,
Apa niat membunuh dia? Gimana cara supaya Romawi bisa bakar? Itu berarti kita tidak percaya dengan Yahweh Sabaoth. Ketidakadilan yang kita alami. Seringkali itu bisa dipakai oleh Tuhan, bahkan diizinkan oleh Tuhan. Supaya kita mempercayai Tuhan melakukan penghakimannya atas orang itu. Implikasi yang kedua, yang harus kita lakukan apa? Kita harus adil terhadap semua orang. Kalau kita punya anak 10, kita juga harus adil terhadap 10 anak kita. Jangan ada yang kita anak maskan, jangan ada yang kita anak tirikan. Itu namanya tidak adil. Kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, harus adil terhadap semua jemaat kita. Walaupun mungkin marganya beda dengan kita, sukunya beda dengan kita, walaupun mungkin persembahannya, perpuluhannya dibanding yang satu, kita harus adil jadi hamba Tuhan. Ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita sebagai orang, sebagai guru, sama kita harus adil terhadap semua siswa. Jangan ada yang kita anak bangsa. Bapak Ibu, sama. Kalau kita punya jemaat polisi, hakim, dan jaksa. Nah, saya tidak tahu. Teman kita di sini ada polisi juga kok. Saya lupa, masuk nggak ya? Sama. Ya, ingatkan mereka. Sebagai hakim, polisi, dan jaksa. Ingatkan. Lakukan tugasmu sebagai polisi dan hakim. Saya turut dengan firman Tuhan. Artinya apa? Gak boleh kan dia dibayar mahal, lalu dia ringankan hukuman orang. Padahal salah taruh total. Gak boleh. Karena Petrus pasal 2 ayat 14 mengatakan, begitu tidak ada yang tersembunyi. Semua kita akan dihakimi. Akan diadili. Sejak kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan. Dicatat semua oleh Tuhan itu. Ya, nanti kita akan dipanggil satu persatu. Mana lebih banyak yang kita lakukan? Waktu kita lahir ke dunia sampai kita meninggal. Hal yang benar atau hal yang dosa. Disitulah penghakiman Tuhan. Disitulah pengadilan Tuhan. Maka ini penting Bapak Ibu.